Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Terima kasih kepada para mentor, coach, dan juga narasumber untuk dapat hadir pada hari ini di acara presentasi rancangan aktualisasi dengan judul Optimalisasi Time Scheduling Penggunaan Ruangan di Fakultas Teknik Universitas Syekh Kuala. Sedikit profil singkat saya, nama saya Rizka Ramadana, Eskom MT, unit kerja saya di Fakultas Teknik Universitas Syekh Kuala, di dalam program studi Teknik Elektro. Hari ini saya akan mempresentasikan terkait tentang pendahuluan dari rancangan aktualisasi ini, yaitu ada latar belakang dan juga gambaran organisasi. Kemudian dilanjutkan dengan rancangan aktualisasi yang akan dilakukan, antara lain terdiri dari identifikasi isu, analisa isu dan penyebab, serta kegiatan dan juga tahapan kegiatan. Baik, untuk latar belakang dari pendahuluan di rancangan aktualisasi ini merupakan salah satu syarat untuk memenuhi proses pelatihan dasar CPNS. Pelatihan dasar CPNS ini diselenggarakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN yang bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan di dalam unit kerja sesuai kemampuan dan kewenangan sebagai ASN melalui salah satunya adalah proses pelatihan dasar CPNS. Kemudian juga dibantu dengan PP nomor 11 tahun 2017 tentang manajemen ASN, yaitu bertujuan untuk meningkatkan kompetensi manajerial ASN melalui proses pelatihan ini. Kemudian keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara nomor 13 K1 PDP 07 2022 tentang pedoman penyelenggaraan laksar CPNS yang bertujuan untuk membangun integritas moral, nasionalisme, dan profesionalisme CPNS. Disebutkan juga di dalam Peraturan Rektor Universitas Syekh Kuala Nomor 5 Tahun 2024 terdapat pengaturan tentang pegawai yang bertanggung jawab pada proses pelatihan dasar CPNS. Nah, kemudian pelatihan dasar CPNS ini juga menerapkan nilai-nilai dasar ASN yaitu berakhlak untuk diterapkan di dalam setiap kegiatan pelatihan dasar. Kemudian juga pelatihan dasar CPNS ini bertujuan untuk menerapkan sistem smart governance di dalam CPNS dengan menerapkan prinsip smart ASN dan manajemen ASN. Selain itu, penyelesaian rancangan aktualisasi ini dilakukan dengan yang pertama identifikasi, di mana terdapat 5 isu di Fakultas Teknik Universitas Syekh Kuala, kemudian analisa isu utama dan penyebabnya, dan dilanjutkan dengan membuat rancangan kegiatan dan tahapan kegiatan. Baiklah, itu merupakan latar belakang dari proses rancangan aktualisasi dalam pelatihan dasar CPNS. Selanjutnya akan saya lanjutkan dengan gambaran organisasi, di mana organisasi unit kerja yang saya tempati yaitu adalah Fakultas Teknik Universitas Syekh Kuala. Di mana Fakultas Teknik ini sendiri sejarahnya yaitu berdiri pada tahun 1963. Fakultas Teknik memiliki visi yaitu menjadi fakultas sosioteknopreneur yang inovatif, mandiri, dan terkemuka dalam lingkup keteknikan di tingkat global, dan juga memiliki misi yaitu menyelenggarakan pendidikan berkualitas, membekali mahasiswa agar mampu mengembangkan diri menjadi insan yang berguna, responsif, entrepreneur, proaktif dalam memberi pelayanan kepada industri, pelaku bisnis, pemerintah, dan masyarakat di tingkat nasional dan internasional. Kemudian menyelenggarakan penelitian berkualitas dan inovatif untuk mendukung pembangunan daerah nasional dan internasional. Yang terakhir, menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berbasis penerapan penelitian. Dapat dilihat pada gambar, terdapat struktur organisasi pada Fakultas Teknik Universitas Syekh Kuala, di mana dipimpin oleh seorang dekan yang dibantu dengan senat akademik dan juga
terdapat 3 wakil dekan yang membantu kinerja dekan dalam pelaksanaan organisasi Fakultas Teknik Universitas Syekh Kuala. Dan di bawah wakil dekan dapat dilihat bagian dan subbagian yang mengelola organisasi ini. Selanjutnya, untuk jabatan peserta, jabatan peserta yaitu adalah jabatan asisten ahli yang diperoleh berdasarkan SK nomor 70877S01 2024 tentang pengangkatan calon pegawai negeri sipil Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi pada unit kerja Universitas Syekh Kuala. Kemudian uraian tugas peserta yaitu terdapat pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Pasal 1 Ayat 14, Peraturan Rektor Universitas Syekh Kuala Nomor 5 Tahun 2024 Pasal 1 Ayat 16, yang menjelaskan tentang tugas dosen yaitu adalah mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Baik, akan saya lanjutkan langsung ke dalam rancangan aktualisasi yang akan diselesaikan di dalam kegiatan aktualisasi ini. Yang pertama dimulai dengan tahapan identifikasi isu. Isu yang pertama diangkat yaitu adalah isu terkait belum optimalnya penjadwalan ruangan di Fakultas Teknik USK berdasarkan data dan fakta. Kondisi saat ini SIM kuliah memperlihatkan hanya jadwal ruang kelas pada setiap dosen yang mengajar saja. Nah, jadwal laboratorium yang dilaksanakan oleh dosen juga tidak hanya diinformasikan secara manual dan tidak termasuk di dalam sistem SIM kuliah tersebut. Nah, dampak dari isu tersebut dapat membutuhkan waktu dan banyak usaha yang dilakukan untuk penjadwalan, kemudian dosen memeriksa jadwal lain secara manual. Informasi penjadwalan ruang ajar atau laboratorium tidak dapat dilihat secara publik. Keterkaitan isu ini dengan agenda 3 yaitu adalah manajemen ASN, yaitu adalah terkait profesionalisme, di mana identifikasi isu sesuai dengan kompetensi bidang kerja terkait penggunaan teknologi informasi. Kemudian ada Smart ASN, yaitu adalah cakap bermedia digital atau digital skill, di mana identifikasi isu yang berkaitan dengan teknologi informasi. Pihak yang terdampak dari isu ini antara lain adalah mahasiswa, dosen, laboran, dan akademik. Selanjutnya ada isu yang kedua. Isu ini mengangkat tentang tidak adanya penyimpanan modul praktikum di laboratorium program studi teknik elektro Universitas Syekh Kuala. Kondisi saat ini yang terjadi berdasarkan data dan fakta yaitu adalah laboratorium tidak memiliki pertinggal modul, di mana modul yang ada pertinggalnya dalam bentuk hard copy itu juga tidak lengkap isinya. Kemudian modul dalam bentuk soft copy hanya akan dapat diberikan saat perkuliahan dimulai atau di dalam kelas. Kemudian dampak dari isu ini apabila terus-menerus terjadi yaitu antara lain adalah kesulitan saat akreditasi untuk mengumpulkan modul praktikum, dosen harus membuat modul baru setiap awal semester, mahasiswa tidak bisa mengakses modul secara bebas. Keterkaitan isu ini dengan agenda 3 yaitu adalah dengan manajemen ASN, etika profesi, di mana identifikasi isu dilakukan sesuai kewenangan sebagai dosen yang mengajar praktikum. Yang kedua, Smart ASN tentang keamanan digital, di mana mengidentifikasikan isu terkait keamanan data karena tidak adanya digitalisasi sistem. Kemudian untuk pihak yang terdampak, antara lain adalah mahasiswa, dosen, dan juga program studi. Lanjut untuk isu yang ketiga terkait tentang rendahnya jumlah alumni program studi teknik elektro Universitas Syekh Kuala yang berhasil terserap oleh pasar kerja. Kondisi saat ini setelah melakukan survei tracer study menunjukkan lebih dari 50% alumni masih belum mendapatkan pekerjaan. Kemudian juga dilakukan dengan hasil survei CPL program studi yang menunjukkan bahwa mahasiswa tidak setuju dengan aspek komunikasi dan manajerial sebagai capaian mereka saat lulus. Nah, dampak isu ini apabila terus terjadi yaitu antara lain adalah kesulitan saat akreditasi untuk mengumpulkan modul praktikum. Baik, saya lanjutkan untuk dampak isu apabila isu ini
dibiarkan terus terjadi antara lain adalah tidak terwujudnya profil lulusan program studi karena masih banyak yang belum bekerja. Kemudian tidak tercapainya CPL program studi terkait kemampuan berkomunikasi dan manajerial, serta jumlah alumni yang belum bekerja berpengaruh terhadap akreditasi program studi dan universitas. Keterkaitan dengan agenda 3 yaitu adalah manajemen ASN, bebas dari intervensi politik di mana isu yang diangkat adalah demi kepentingan umum, yaitu alumni yang menjadi kerja. Kemudian Smart ASN-nya adalah penerapan etika digital karena memiliki data dan fakta isu dari hasil survei secara digital dan sah sebagai koordinator tracer program studi teknik elektro. Kemudian isu yang keempat yaitu belum adanya wadah pengasah skill kompetensi mahasiswa di program studi teknik elektro USK. Mana kondisi saat ini kegiatan himpunan hanya memiliki sedikit kegiatan dan itu pun masih berjalan kurang baik dan kurang lancar di dalam setiap tahunnya. Kegiatan himpunan tersebut hanya memuat program terkait soft skill dan untuk skill kompetensi yang dijalankan saat perkuliahan, di mana terbatas waktu dan jadwal praktikum yang masih kurang maksimal untuk mengasah skill kompetensi. Dan pada sisi tersebut adalah mahasiswa kurang dapat mengeksplorasi skill kompetensi terkait bidang teknik elektro, dan juga mahasiswa kurang memiliki pengalaman saat dibutuhkan di dunia kerja. Keterkaitan dengan agenda 3, yang pertama adalah manajemen ASN, memiliki nilai dasar ASN, yaitu identifikasi isu berdasarkan kegiatan himpunan secara cermat, teliti, dan bertanggung jawab. Smart ASN yaitu adalah penerapan etika digital di mana identifikasi isu menggunakan data digital yang telah diizinkan pemberian linknya oleh himpunan mahasiswa teknik elektro. Pihak yang terdampak yaitu adalah mahasiswa atau alumni dari program studi teknik elektro. Kemudian isu yang kelima yaitu adalah belum optimalnya pengelolaan website program studi teknik elektro Universitas Syah Kuala. Kondisi yang terjadi saat ini yaitu adalah masih terdapat fitur yang belum aktif di dalam website dan masih kurang update terkait informasi tentang program studi. Dampak dari isu tersebut adalah publik dan mahasiswa tidak dapat mengetahui informasi terbaru tentang program studi teknik elektro, dosen, mahasiswa, dan staf yang melakukan pertukaran data, informasi di program studi itu dilakukan secara manual. Menurunkan juga nilai saat akreditasi program studi. Keterkaitan dengan agenda 3 yaitu adalah manajemen ASN di bagian profesionalitas, mengidentifikasi isu berdasarkan kompetensi kerja terkait bidang teknologi informasi, dan Smart ASN, cakap bermedia digital, di mana isu dipahami berdasarkan perspektif teknologi informasi. Yang terdapat antara lain adalah mahasiswa, dosen, dan juga program studi. Nah, selesai tadi kita membahas tentang 5 hasil identifikasi isu yang sedang terjadi di program studi teknik elektro dan juga Fakultas Teknik Universitas Syah Kuala. Sekarang akan kita lanjutkan untuk terkait analisa isu menggunakan metode APKL, di mana metode ini akan memilih isu yang paling layak untuk diselesaikan yang memenuhi syarat. Di mana aktual yaitu adalah benar-benar terjadi dan sedang hangat dibicarakan, problematik isu yang memiliki dimensi yang kompleks, kekalayakan yaitu ada isu yang menyangkut hidup orang banyak, dan layak isu yang masuk akal untuk dimunculkan inisiatif pemecahan masalahnya. Dari kelima isu tersebut dapat dilihat metode APKL yang telah dipilih dan disesuaikan berdasarkan data, fakta, dan juga opini dari atasan. Didapatkan ada 3 isu yang memenuhi metode memenuhi syarat untuk metode APKL ini, yaitu antara lain belum optimalnya penjadwalan ruangan di Fakultas Teknik USK, rendahnya jumlah alumni program studi teknik elektro USK yang berhasil terserap oleh pasar kerja, dan belum optimalnya pengelolaan website program studi teknik elektro USK. Selanjutnya dilakukan lagi metode penapisan isu dengan metode USG, di mana metode USG ini diharapkan dapat memperlihatkan seberapa penting dan mendesaknya suatu isu untuk diselesaikan berdasarkan ranking atau tingkat prioritasnya.
Jadi dari sini metode USG tersebut sudah diisikan nilainya berdasarkan data dan fakta di lapangan, serta hasil wawancara dan juga diskusi dengan atasan dan mentor. Maka didapatkan skor USG yang paling tinggi itu adalah belum optimalnya penjadwalan ruangan di Fakultas Teknik Universitas Syah Kuala. Kemudian dilihat di sini dapat kita lihat penyebab dari isu utama yang telah dipilih tadi, yaitu belum optimalnya sistem penjadwalan ruangan Fakultas Teknik USK, di mana terdapat 4 penyebab utama. Pertama, dari SDM atau main menggunakan metode 4M. Itu SDM atau mainnya tersebut adalah membutuhkan dosen dan operator menyusun penjadwalan manual, di mana maksudnya banyak uh, use aktor yang terlibat untuk penyusunan jadwal. Kemudian lingkungan penjadwalannya dapat tidak terlihat keseluruhan pemakaian ruangan di sistem SIM kuliah yang telah ada. Kemudian untuk material tampilan jadwalnya itu sebagian penjadwalan masih manual menggunakan kertas. Yang keempat, untuk metode sistem penjadwalan tersebut, jadwal di lab belum diinput ke dalam sistem dan jadwal mengajar disusun dahulu di dalam Excel. Jadi masih banyak tahapan proses yang dilakukan untuk penjadwalan. Nah, dapat dilihat di sini untuk kegiatan dan tahapan kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai dari analisa penyebab yang telah digambarkan dalam diagram fishbone tadi. Yang pertama, kita memiliki kegiatan yaitu menganalisa kebutuhan rancangan sistem time scheduling ruangan. Di sini terdapat 3 tahapan kegiatan utama, yaitu melakukan koordinasi kegiatan awal dengan mentor, melakukan wawancara narasumber untuk identifikasi sistem, mengidentifikasi kebutuhan sistem. Di sini tahapan kegiatan memiliki juga keterkaitan dengan agenda 3, yaitu manajemen ASN memiliki nilai dasar, melakukan analisa kebutuhan berdasarkan data dan fakta. Smart ASN yaitu adalah budaya digital dengan memperhatikan budaya sehari-hari saat analisa kebutuhan sistem. Kemudian keterkaitan dengan agenda 2, kita memiliki 7 nilai berakhlak atau nilai dasar ASN, yaitu antara adaptif, harmonis, berorientasi pelayanan, loyal, kompeten, akuntabel, dan kolaboratif. Sedangkan untuk output dan bukti fisiknya, kemudian rencana output tersebut berupa dokumen kebutuhan sistem, kemudian bukti fisiknya itu adalah dokumen kegiatan dan juga notulensi wawancara. Selanjutnya untuk tahapan kegiatan yang kedua, yaitu adalah merancang sistem time scheduling penggunaan ruangan dengan tahapan kegiatan yaitu merancang dokumen UML atau use case system, kemudian melakukan verifikasi use case dengan user terkait, melakukan verifikasi dengan mentor. Di sini ada keterkaitan dengan agenda 3, yaitu adalah Smart ASN menguasai IT atau bercakap bermedia digital dengan dapat menggunakan tools di internet yang tersedia untuk merancang model sistem dan manajemen ASN, yaitu etika profesi, dalam merancang sistem sesuai kebutuhan saat wawancara. Yang kedua, keterkaitan agenda 2 adalah kompeten atau terdapat 7 nilai keterkaitan dengan agenda 2 dan juga output dan bukti fisik yang direncanakan adalah dokumen use case serta bukti fisiknya itu ada dokumentasi kegiatan dan notulensi revisi use case. Selanjutnya untuk di tahapan kegiatan kita melakukan pemilihan model sistem yang digunakan. Yaitu tahapan kegiatan yang ketiga adalah membangun model sistem time scheduling penggunaan ruangan, di mana kita mendapatkan yang pertama tahapan kegiatan melakukan pemilihan model sistem yang digunakan, membangun model rancangan, dan memaparkan hasil rancangan kepada mentor. Untuk Smart ASN-nya, cakap bermedia digital dan aman bermedia digital untuk memilih sistem yang aman dan sesuai untuk diterapkan pada rancangan. Yang kedua, manajemen ASN-nya profesional mampu membangun sistem time scheduling hingga selesai. Keterkaitan agenda 2-nya terdapat 7 nilai dasar ASN. Untuk rencana outputnya adalah model sistem time scheduling, yang kedua dokumentasi kegiatan, dan notulensi saran mentor.
Keempat, melakukan uji coba rancangan sistem time scheduling ruangan. Yang pertama, dilakukan dengan tahapan kegiatan, yaitu melakukan uji coba dengan user, mengidentifikasikan kendala rancangan, dan merangkum hasil kendala. Keterkaitan dengan agenda 3 yaitu adalah Smart ASN, cakap bermedia digital di mana mampu mengajarkan proses uji coba, aman bermedia digital, dan tidak menyebarkan data pribadi saat uji coba. Manajemen ASN itu adalah bersih dari KKN, yaitu adalah melakukan uji coba benar-benar kepada user yang berkepentingan. Untuk output dan bukti fisiknya itu hasil uji coba sistem, dan bukti fisik yaitu dokumentasi dan dokumen uji sistem dan kendala. Untuk tahapan kegiatan selanjutnya itu adalah melakukan evaluasi rancangan sistem, di mana tahapan kegiatannya adalah merevisi model sistem sesuai rangkuman kendala sebelumnya. Yang kedua, melakukan verifikasi dengan mentor, dan yang ketiga, sosialisasi kepada pihak stakeholder. Untuk manajemen ASN itu adalah bebas dari intervensi politik, di mana melakukan evaluasi rancangan model ini dilakukan berdasarkan kepentingan umum. Yang kedua, cakap digital dan etika digital dalam melakukan evaluasi berdasarkan kemampuan IT dan tentunya menggunakan etika digital yang baik. Outputnya yaitu adalah sistem dengan perbaikan, dan bukti fisiknya adalah dokumentasi kegiatan dan laporan hasil evaluasi. Oke, selesai untuk tahapan kegiatan yang telah kita rencanakan. Kemudian untuk penutup, yaitu adalah kesimpulan dari rancangan aktualisasi. Dan proses rancangan aktualisasi ini adalah pertama, kita terdapat 5 isu di Fakultas Teknik Universitas Syekh Kuala, yaitu belum optimalnya penjadwalan ruangan, tidak adanya tempat penyimpanan modul praktikum di laboratorium, rendahnya jumlah alumni yang berhasil terserap di pasar kerja, belum adanya wadah pengasah skill kompetensi mahasiswa, dan belum optimalnya pengelolaan website. Setelah isu tersebut ditapis menggunakan metode APKL dan USG, maka isu yang terpilih adalah belum optimalnya penjadwalan ruangan di Fakultas Teknik Universitas Syekh Kuala. Kemudian isu tersebut akan dianalisa penyebabnya menggunakan diagram fishbone. Setelah diagram fishbone menjabarkan beberapa penyebab, maka dirancang 5 kegiatan utama, yaitu menganalisa, merancang, membangun, menguji, dan mengevaluasi sistem time scheduling. Masing-masing dari kegiatan tersebut memiliki tahapan kegiatan yang berhubungan dengan agenda 3, yaitu Smart dan Manajemen ASN, serta dengan nilai dasar berakhlak. Demikian presentasi rancangan aktualisasi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.